Pemirsa, kembali di Prime Show with Ira Kusno dan saya masih bersama dokter spesialis paru, Dr. Medi Esfandiari. Dok, ini kita sebelum lanjut ya ngobrolnya, kita lihat dulu apa kata netizen menyangkut soal perkembangan bahwa virus ini bisa menyebar lewat udara. Kita simak bersama-sama. Silakan. Ya dok, jadi ini ada pernyataan utamanya mereka itu ngeri kalau memang sekarang bisa menyebar lewat udara. Artinya dok, kalau protokol kesehatannya terutama pakai masker, masker apa yang sekarang jadi aman untuk kita pakai? Apakah semuanya harus pakai masker medis jadinya? Oke, jadi masker itu kan memang berbagai macam jenisnya. Ada yang kita sebut dengan N95, di mana itu pori-pori sangat kecil. Tapi itu harus dipakai oleh tenaga medis, jadi jangan semua orang memakai N95. Yang untuk masyarakat awam mungkin hanya cukup pakai masker bedah. Ya. Masker bedah, masker ini bedah ada ini, dokter ya, bisa kita seperti tunjukkan. Ini cukup ya? Cukup pakai ini, pakai masker bedah. Oke. Ya, ini untuk menghindari kita tertular. Jadi sehari-hari kita bisa menggunakan sebaiknya ini. pakai ini. Tapi kan kemudian waktu itu sempat ada larangan dok, ini untuk tenaga medis. Kalau kemudian masyarakat awam beli, nanti mengambil, menyerobot haknya, jatahnya tenaga medis. Ya. Nah pertanyaannya berarti apakah masker kain yang sekarang berkembang macam-macam tuh dok, masih aman kita pakai? Sebenarnya sih untuk penularan karena pori-porinya besar, itu kurang efektif dibanding masker bedah. Kan kain itu ada jenisnya macam-macam dok, ataukah semua kain itu menjadi kurang aman, atau ada jenis kain tertentu yang tetap kita bisa pakai? Yang paling enggak yang porinya kecil kali ya. Jadi kita coba ada model rajutan gitu tuh. Itu pasti porinya kan besar. Ya itu dengan cara ngetesnya dengan cara kita pakai yang kita tiup api. Jadi itu kalau cara memang dia ngetesnya cepat ya? banget mati berarti kan pori-porinya besar. Jangan Sehingga pakai risiko yang jangan itu. dipakai yang itu. Nah, tapi kalau kalaupun misalnya porinya agak besar dok, banyak orang yang menyertakan lapisan lagi. Ya, pakai apakah tisu. itu cukup atau tidak? Dibilang cukup ya kan? Dokter kayaknya nggak yakin, jadi lebih baik gini aja. Pokoknya kalaupun mau pakai masker kain, cari yang pori-porinya rapat ya. Atau masker medis seperti ini. Medis ya. Oke, nah sekarang dok kalau misalnya kita lihat ya, banyak orang yang kalau sudah pakai masker memang rapi. Tapi pada saat makan, terus kemudian bicara, nah itu berantakan. Ada yang taruh di meja, ada yang turunin di dagu gitu. Sebenarnya cara yang terbaik itu gimana dok? Cara yang terbaik adalah banyak memang yang kita ini. Jadi saya pakai dulu ya, saya coba. Silakan dok. Jadi cara pakainya tuh kita pegang sebenarnya talinya, kemudian kita taruh di ini, kita tutup sampai dagu sini. Kemudian mungkin pada saat kita mau minum makan, gitu atau mau ya. makan, yang pertama tetap harus cuci tangan. Ini Atau pakai hand sanitizer, ya kan? Kemudian setelah kita pakai hand sanitizer, ya kita buka minumannya atau kita taruh ini gelasnya udah ada gitu kan, kita buka ininya. Nah kalau ini dibuka, jadi jangan ditaruh di sini atau taruh di sini gitu loh. Itu virusnya nempel ya dok bisa nempel. Jadi kita seperti ini. Kalau minumnya hanya sebentar aja ya. Tetapi kalau memang kita mau makan, sebaiknya disimpan di dalam amplop atau dimasukkan ke plastik. Itu. Dan nah itu harus ditekuk atau harus dijejer, malah tidak boleh ditekuk dong? Jangan ditekuk ya seperti ini. Jadi dimasukin ke bisa disorot dengan jelas ya yang disampaikan. Jadi tidak boleh ditekuk, justru harus disimpan di sejajar. Ini sejajar, iya. Oke, dok satu pertanyaan. Banyak orang yang sekarang bingung nih dok karena sudah seperti ini. Kalau misalnya kita keluar rumah, masuk kembali, itu yang harus kita buka pertama gitu ya, mau bersih-bersih. Itu baju kita atau kemudian maskernya sudah dibuka duluan atau justru masker terakhir karena ini yang tetap melindungi kita dari virus. Bagaimana prosedurnya? Ya yang pertama ada pasti kita cuci tangan. Okay. Cuci tangan kemudian kita buka baju kita karena ya tapi masih pakai masker. Masih pakai masker gitu loh. Setelah kita buka baju
kita pakai cuci tangan lagi atau kita pakai hand sanitizer. Setelah itu yang terakhir baru kita buka cuci tangan lagi. Oke. Jadi Seperti itu. justru yang paling penting sebenarnya tetap kita menggunakan masker, masker ya aja, dok ya. tidak. Karena virusnya bisa saja berterbangan Ya. pada saat kita membuka Membuka baju. itu, Ya, dokter terima kasih sudah bersama Terima kami kasih, di malam hari sama-sama. ini. Sudah dari awal segmen ya, sudah menemani. Baiklah pemirsa, sebagaimana diketahui pandemi COVID-19 ini menyerang perekonomian tanah air dan juga dunia. Bukan hanya pekerja informal yang terdampak, sejumlah musisi tanah air juga gagal menggelar konser. Musisi seperti Erwin Gutawa, Tulus, Afgan, dan Kahitna mengganti konser mereka dengan konser virtual. Dunia musik identik dengan konser. Kini, sorak-sorai bernyanyi bersama sudah hilang akibat pandemi COVID-19. Para musisi memilih tetap di rumah dan beralih ke platform digital untuk menggelar konser. Konser virtual menjadi model bisnis dan hiburan baru di tengah pandemi. Hal ini dilakukan oleh sejumlah musisi, seperti Erwin Gutawa, Afgan, dan Tulus. Dalam waktu dekat, grup musik Kahitna akan menggelar drive-in konser, merayakan 34 tahun Kahitna berkarya. Sebelumnya WHO meragukan persebaran virus corona lewat udara. Namun dari penelitian lanjutan, WHO menyatakan konfirmasi udara dapat menyebarkan virus corona lewat aerosol atau bentuk yang lebih kecil dari droplet yang selama ini kita yakini. Meskipun beberapa ahli membantahnya, tetapi kewaspadaan perlu kita tingkatkan untuk itu. Karena semua hal terkait virus corona masih dalam penelitian, termasuk untuk antivirusnya. Saya Ira Kusno undur diri, terima kasih sudah bersama Prime Show with Ira Kusno. Kita jumpa lagi minggu depan. Salam sehat.